Oke semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang blockchain ya. Apa itu blockchain? Sesuai dengan judul. Kita langsung ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat gambar dari blockchain. Di dalam blok pertama nih. Jadi blok pertama ini disebut dengan Genesis block. Di dalam blok pertama ini ada sekumpulan transaksi TXNS, maksudnya transaksi banyak transaksi ya. Terus sama di blok 2 juga di dalamnya itu ada transaksi juga. Tapi blok 2 ini nge-chain ke blok pertama. Gitu. Dan di blok ketiga juga sama. Dan blok ketiga ini nge-chain ke blok kedua. Sampai seterusnya sampai blok N. Mereka ini saling nge-chain, saling nge-link terus sampai blok pertama. Gitu. Nah, terus apa sih? Gimana cara kerja Bitcoin? Langsung ke selanjutnya. Di sini kita misalkan ambil contoh Bob transfer 10 coins ke Alice. Apa yang terjadi dalam blockchain? Blockchain akan merecord transaksi tersebut. Seperti ini contohnya, bisa dilihat. Bob's balance ini berkurang 10 dan Alice balance bertambah 10. Saldo si Bob berkurang 10, saldo si Alice bertambah 10. Ini make sense dong karena transaksinya di sini ini adalah Bob transfer 10 koin ke Alice di mana si Bob akan kehilangan 10 koinnya dan si Alice akan mendapatkan 10 koinnya gitu. Dan transaksi ini di record di blok terakhir, di blok N, yang dia akan nge-chain ke blok sebelumnya sampai ke blok pertama. Mungkin kalian tanya, kenapa sih harus nge-chain gitu? Kenapa nggak disimpan langsung aja di bloknya, terus tanpa perlu nge-chain? Di luar sisi security, kenapa sih harus nge-chain? Karena sistem ini kan perlu tahu berapa saldo si Bobs gitu. Supaya si Bob bisa nggak nih transfer, kalau nggak ada saldonya ya gimana mau transfer gitu kan. Nah makanya si blok ini perlu ngechain ke blok sebelumnya, ngecek semua transaksi historis dari si Bobs gitu. Si blok ini ngecek ngecek sampai blok pertama sampai ketahuan berapa saldo si Bobs ini dari total historisnya gitu. Kalau misalkan saldonya masih ada, oke lah dia bisa transfer. Kalau misalnya salahnya nggak ada, maka ini nggak sah, ini nggak akan di reject oleh validator. Jadi seperti ini ya blockchain. Apa yang terjadi selanjutnya? Nanti selanjutnya kalau misalkan bloknya udah penuh nih, blok N udah penuh, maka akan diciptakan blok yang baru N plus 1, di mana hal yang sama akan terjadi. Blok ini akan dipenuhi oleh transaksi yang akan nge-chain ke blok sebelumnya. Seperti itu. Jadi blockchain itu simpelnya kayak media ledger untuk menyimpan atau merecord transaksi gitu. Uh, Terus mungkin kalian tanya juga, kenapa sih harus kita nyimpennya, harus record transaksi itu via blockchain? Kenapa nggak disimpan di server, disimpan di database SQL atau apa kayak gitu? Atau kita mungkin disimpan di kertas gitu kan, ditulis. Kenapa sih harus di blockchain? Nah, yang membedakan blockchain si Bitcoin ini ya, uh, blockchain Bitcoin ini dijalankan di sistem yang di jaringan yang terdesentralisasi. Apa itu terdesentralisasi? Ayo kita lihat slide selanjutnya. Jadi anggap ini adalah blockchain, blockchain yang dijalankan oleh satu entitas. Anggap ini adalah perusahaan apa gitu, perusahaan A. Ini disebut dengan centralized blockchain gitu. Di mana blockchain ini dijalankan sama satu company dan dibuat oleh satu company, oleh satu perusahaan. Jadi apapun sistemnya, apapun programnya, jika dia di running oleh satu perusahaan dan perusahaan tersebut punya otoritas penuh atas sistem tersebut, dalam konteks ini blockchain, maka itu disebut dengan centralized atau tersentralisasi. Terus apa sih, kenapa kita harus terdesentralisasi? Kenapa nggak tersentralisasi aja gitu? Misalkan jadi biar cepet.
transaksinya ada biar si blockchain ini bisa memproses 1 juta transaksi per second gitu. Kenapa sih harus terdesentralisasi? Kita ambil contoh, misalkan perusahaan ini pengen mengubah saldo si Bobs yang asalnya jadi 1 jadi 10 gitu. Apakah ini sah? Sah-sah aja. Karena balik lagi, si blockchain ini dimiliki dan si perusahaan ini juga yang punya otoritas penuh atas blockchain tersebut. Mau blockchainnya diganti, data dalam blockchainnya diganti, mau blockchainnya dimatiin, ya siapa peduli gitu. Kan ini punya si perusahaan ini gitu. Nggak perlu konsensus, nggak perlu voting. Ya sekarap si perusahaan inilah gitu. Ini apa ya? Ini ada poin kurang dari tersentralisasi itu. Lanjut ke terdesentralisasi. Apa sih itu blockchain yang terdesentralisasi? Nah, kita anggap ini blockchain juga. Tapi blockchain ini dijalankan oleh banyak entitas gitu. Enggak satu entitas. Misalkan ini perusahaan A, ini perusahaan B sampai sepenuhnya gitu. Di sini cuma ada 7 doang ya. Dalam dunia nyata mungkin blockchain itu punya ribuan, belasan ribu sampai puluhan ribu validator gitu yang semuanya itu independen, nggak dalam satu otoritas yang sama. Dan kita misalkan ambil contoh, misalkan entitas ini, misalkan perusahaan ini yang independen gitu, ingin merubah Bob's balance atau saldo si Bob jadi 100. Apakah bisa? Nggak bisa, nggak sah. Kenapa? Karena validator ini semuanya berkonsensus. Jadi kalau misalkan, dan mereka voting gitu. Jadi kalau misalkan cuma satu validator doang yang voting, ubah dong gitu. Si Bob's balance jadi 100. Itu nggak bisa. Minimal harus semuanya atau 51%-nya voting hal yang sama, baru itu akan sah gitu. Tapi perlu diketahui juga ya, untuk merubah data pada blockchain itu diperlukan power komputasi yang sangatnya banyak sekali ya, yang sangat besar dan biaya yang sangat mahal. Jadi nggak worth it kalau kita mengganti state atau mengganti data pada blockchain yang dijalankan di atas sistem yang terdesentralisasi. Dan lanjut ke poin selanjutnya, oke lah, misalkan ada beberapa validator yang mati atau misalkan nggak mau lagi menjalankan sistem blockchainnya ini gitu. Apakah blockchainnya akan hilang? Enggak ya, karena masih ada validator lain yang menjalankan. Misalkan validator ini di ban gitu, ya nggak masalah. Masih banyak validator lain yang menjalankan. Jadi blockchainnya ini akan tetap berjalan sebagaimana semestinya. Jadi ini poin lebih dari terdesentralisasi gitu. Tapi banyak poin-poin yang kurangnya juga, seperti throughputnya jadi kurang, latensinya jadi kurang, yang mungkin kita akan bahas di lain waktu. Ini cuman secara simpelnya aja gambarannya, konsepnya blockchain yang terdesentralisasi itu seperti apa sih. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau kita misalkan punya 10 koin, maka data itu nggak akan bisa dimanipulasi oleh orang lain. 10 koin, kalau kita punya 10 koin, itu akan tetap 10 koin sampai kapanpun. Kecuali kalau kita mungkin mau transfer gitu kan ya, itu bisa-bisa aja. Cuman kalau datanya mau diubah atau mau ada orang lain yang ambil, itu nggak bisa. Jadi kalau misalkan itu secara gampangnya ya. Kalau teman-teman misalkan masih bingung, bisa mungkin tanya-tanya di forumnya atau di kolom komentar gitu. Dan selanjutnya di next video yang akan saya buat, saya akan menjelaskan tentang EVM atau Ethereum Virtual Machine dan apa itu smart contract. So see you on the next video guys.